Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Ismail Syarif dari Prodi Teknik Komputer kelas C0701 dengan NIM 10.11.02.400014. Di sini saya akan menjelaskan banyak atau mungkin sedikit tentang materi yang sudah saya rangkum, yang materi fisika yang sudah saya rangkum, yang sudah dijelaskan oleh Bapak Khairani Latif selaku dosen pengampunya. Di sini mungkin saya hanya akan menjelaskan apa yang saya pahami sedikit. Mungkin itu saja. Langsung saja kita ke materi. Bab satu itu ada muatan listrik dan hukum Coulomb. Nah, muatan listrik sendiri itu terdiri dari dua jenis muatan, yaitu positif dan negatif. Terdapat gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antar muatan yang bergabung jenis muatan yang tergantung oleh jenis muatannya. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif itu sama dengan muatan netral. Netral itu gimana? Ya, intinya netral. Secara alami banyak benda yang memiliki muatan yang netral. Seperti banyaklah intinya. Penyebab suatu benda memiliki muatan adalah adanya ketidakseimbangan jumlah partikel bermuatan positif dan negatif pada benda tersebut. Elektron sebagai partikel bermuatan negatif terkecil merupakan penyebab utama adanya muatan. Jadi, adanya suatu muatan itu karena adanya elektron. Ada elektron yang berarti muatan. Kurang lebih seperti itu mungkin kalau secara pengalaman saya. Satuan, satuan muatan sendiri adalah coulomb dengan simbol muatan dengan Ki, biasanya Ki. Di situ kita bisa lihat ini Ki, berarti jumlah muatannya Ki 1 Ki 2 sama dengan muatan satu muatan 2. Hubungan antara arus listrik dengan muatan listrik. Jadi itu seperti ini. Apa rumusnya F sama dengan K per Ki 1 Ki 2 per R2. Kurang lebih seperti itu. Semua benda bermuatan akan memiliki muatan yang merupakan kelipatan dari muatan elementer. Elementer. Nah, kita lanjut ke hukum Coulomb. Nah, oh ya, saya ulangi. Ini rumus hukum Coulomb. Yang berarti F adalah gaya listrik dalam Newton. Dan Ki 1 Ki 2 adalah besar muatan dalam hukum Coulomb. Coulomb. Nah, itu yang itu. R adalah jarak antar muatan. Jadi R ini menggunakan satuan meter. K adalah konstanta Coulomb. Biasanya angkanya dijadikan 9 kali 10 pangkat 9 N M persegi atau C persegi. Oh ya, tadi untuk contoh-contohnya biasanya misalkan kita menyisir rambut. Nah, itu biasanya jika apa kita lama-lama akan ada suatu muatan listrik. Itu karena rambut dari sisir bermuatan berbeda sehingga terjadi gaya listrik statik. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke bab 2. Medan listrik itu adalah gaya yang dialami oleh muatan ketika diletakkan di dekat muatan lain. Jadi seperti aura dari muatan yang bisa mempengaruhi benda lain. Hmm, medan listrik jadi seperti aura.
aura dari muatan yang mempengaruhi benda lain. Hmm, Aku tidak bisa menyimpulkannya terlalu jelas. Nah, rumus medan listrik sendiri. E sama dengan F per Q sama dengan Q K per R kuadrat. Dan E adalah watt medan listrik, N per C, atau biasanya kita pakai N per C. Arah medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Contoh dari medan listrik sendiri ini ada balon yang diusungkan di rambut. Bisa menarik potongan kertas itu karena balon menghasilkan medan listrik yang mempengaruhi kertas. Jadi sama seperti bab satu tadi, adanya gesekan ringan yang akhirnya menyebabkan listrik statik, yang akhirnya menyebabkan terjadinya medan listrik. Langsung kita lanjut aja ke bab 3. Medan oleh muatan kontinu. Kalau muatannya menyebar di sepanjang kawat atau permukaan, kita anggap dia sebagai kumpulan muatan kecil-kecil untuk menghitung medan totalnya. Kita gunakan integral. Nah, rumusnya biasanya E sama dengan integral dalam kurung K dQ per R kuadrat. Nah, untuk contoh medan oleh kontinu ini, kabel listrik panjang tetap bisa menghasilkan medan listrik di titik tertentu meski panjangnya nggak terbatas. Jadi, apa ini tadi? Kabel listrik itu ad- meskipun sependek ini misalkan, itu dia tetap bisa menghantarkan listrik. Kesimpulannya seperti itu. Langsung lanjut saja. Flux. Apa sih flux listrik itu? Jadi flux listrik itu adalah jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan. Bayangkan kayak hujan makin banyak air masuk ke ember, makin besar fluxnya. Jadi semakin banyak diisi, semakin besar juga fluxnya. Rumus flux listrik sendiri adalah Pi sama dengan E kali A kali cos. Pi adalah flux, N M kuadrat per C. Biasanya simpulkan seperti itu. E adalah medan, A adalah luas bidang, dan cos theta adalah sudut antara medan dan permukaan. Contohnya, piring besar menangkap lebih banyak garis medan daripada piring kecil jika keduanya diletakkan di medan listrik. Piring besar dan piring kecil itu lebih banyak gimana ya? Penampungannya itu lebih banyak piring besar. Sudah jelas. Jadi apa? Kata-kata besar pasti bisa menampung lebih banyak. Seperti itu. Langsung kita lanjut. Hukum Gauss. Nah, hukum Gauss. Jadi hukum Gauss ini berlaku untuk benda simetris. Itu bisa bola atau kawat. Terus untuk rumusnya sendiri integral. Eh, ini hukum sakti untuk menghitung medan listrik dan benda bermuatan simetris seperti bola atau kawat panjang. Oh, jadi hukum ini berlaku untuk menghitung medan listrik yang ada pada benda yang bermuatan simetris seperti bola atau kawat panjang. Eh, Kurang lebih seperti itu. Untuk rumusnya sendiri, integral E kali dA sama dengan H Q IN per apa itu? Ya intinya itu. Saya kurang tahu itu angka 4 bahasa Arab. E adalah medan, A adalah area tertutup, dan QN, QIN adalah muatan di dalam permukaan tersebut.
permukaan. Contoh singkatnya, kalau ada muatan di dalam balon, kita bisa hitung berapa medan yang keluar dari permukaan balon pakai hukum ini. Kita simpulkan balon, berarti ada muatan. Jadi misalkan balon berisi muatan, kita bisa hitung berapa medan yang keluar menggunakan hukum ini. Yang keenam, potensial listrik. Potensial itu seperti tinggi di dunia listrik. Arus selalu mengalir dari potensi tinggi ke rendah. Energi potensial, jadi lebih ke cara tinggi. Aku kurang paham tentang ini, jadi langsung saja ke rumusnya. V sama dengan K kali Q per R atau V sama dengan W per Q. V sama dengan potensial listrik, biasanya eh, simpulkan volt, satuan volt. W adalah energi, biasanya satuan joule. Contohnya colokan di rumah punya beda potensial. Nih, misalkan nggak kelihatan ya. Oh. Nah, salah satu lubang lebih tinggi tegangannya daripada yang lain. Nah, ini ya ada beberapa colokan itu yang memang eh, dia lebih apa ya, tegangannya itu lebih tinggi daripada colokan yang lain. Tergantung dari voltnya tadi itu. Makanya kita menghitung potensial listrik menggunakan V atau volt. Oke, lanjut. Ketujuh, kapasitor dan kapasitansi. Kapasitor itu alat buat nyimpen muatan listrik. Aku nggak ada contoh fisiknya. Jadi kapasitor itu banyak di perangkat-perangkat elektronik seperti HP atau mungkin laptop. Atau perangkat-perangkat elektronik lain seperti kipas atau mungkin ada banyak lagi seperti TV. Ya, intinya alat-alat elektronik sekarang menggunakan kapasitor sebagai alat untuk menyimpan muatan listrik. Ukurannya hanya sekecil sekecil pil lah kira-kira. Ya mungkin ada yang lebih besar. Aku yang paling tahu itu yang ukuran yang kecil. Bentuknya kayak dua pelat sejajar. Iya, kurang lebih seperti itu bentuknya. Rumus kapasitansi. Jadi rumusnya C sama dengan Q per V dan C sama dengan epsilon kali A per D. C sama dengan kapasitansi. Jadi pakai hukum Faraday. Farad. Q adalah muatan, V adalah beda potensial, volt kalau nggak salah, A adalah luas plat, dan D adalah jarak antar plat. Contohnya, lampu flash kamera bekerja karena kapasitor melepas muatan besar dalam waktu singkat. Jadi, cekes, ces. Kira-kira kayak eh, gimana ya? Ya, flash sih. Singkatnya flash. Just kayak kejutan, lampu kejut, just karena kapasitor tadi melepaskan muatan yang besar. Lanjut, dielektrik. Dielektrik adalah bahan isolator yang bisa meningkatkan kemampuan kapasitor tanpa mengandalkan listrik. Kurang lebih ini kayak meningkatkan kemampuan kapasitor tanpa mengandalkan listrik. Jadi dia tidak mengandalkan listrik, tapi dia seperti membantu kapasitor untuk meningkatkan kapasitor lebih kuat. Mungkin gitu. Pemahaman saya kurang lebih seperti itu. Nah, efek dielektrik itu dirumuskan C sama dengan K kali C nol. C nol adalah kapasitansi tanpa dielektrik. K adalah konstanta dielektrik. Contohnya kapasitor dengan plastik.
Di tengahnya bisa menyimpan lebih banyak muatan dibanding yang isinya udara saja. Hmm, jadi kapasitor itu kan ada banyak. Nah, salah satunya misalkan yang plastik, misalkan, enggak sih, bukan itu contohnya berarti. Lebih ke mengarah, kayak ada penghalang gitu aja plastik tengahnya. Ya kurang lebih kayak penghalang lah. Jadi kayak isolator. Isolator kan kayak penghalang gitu kemungkinan. Kurang lebih seperti itu, saya kurang memahami ini. Langsung lanjut ke energi medan listrik. Medan listrik bisa menyimpan energi terutama dalam kapasitor. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi di bab 7, kapasitor itu berperan untuk menyimpan muatan listrik. Bisa berbagai variasi juga. Rumusnya U sama dengan setengah CV2. U adalah energi dengan satuan joule. Joule. Contohnya, baterai menyimpan energi dalam bentuk kimia, lalu mengubahnya jadi medan listrik untuk menyalakan lampu. Eh, hmm, Berlaku juga bagi kayak seperti aki atau mungkin baterai-baterai lainnya, eh, baterai, semua baterai sih. Baterai lipo juga ada. Itu kan kita menggunakan kimia yang bisa yang kimia yang bisa mengantarkan listrik, intinya gitu. Yang terakhir, arus dan hukum Ohm. 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 Ya, itulah. Arus adalah aliran muatan listrik. Hukum OHM menghubungkan arus, tegangan, dan hambatan. Rumus hukum OHM adalah L kali R. V tegangan, satuan volt biasanya. L sama L atau itu. Ya, ya itu ya ini. I kayaknya itu. Kan L. Ya, adalah arus, satuan ampere. R sama dengan hambatan ohm. Contohnya, semakin besar hambatan di kabel, semakin kecil arus yang bisa lewat. Kayak air di selang kecil versus selang besar. Jadi semakin banyak, semakin besar hambatannya, hambatan di kabel tersebut, semakin kecil arus. Jadi kayak gimana ya? Eh, Kalau selang selang besar itu, kalau misalkan kita apa ya, kita tekan dikit, itu kan dia semakin terhambat. Jadi keluarnya semakin kecil, semakin kecil. Nah, kurang lebih kayak seperti itu. Apa maksud? Hmm, Kurang lebih itu saja mungkin. Mungkin ada tambahan sedikit. Hmm, Kayaknya itu saja materi yang bisa saya pahami dan jelaskan kali ini. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.